wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'amillah. Pada malam hari ini kita dipertemukan Allah kembali dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman dan Islam. Salawat dan salam selalu kita aturkan kepada Rasulullah bi qaulina Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita adalah pertemuan tidak ada karena ada kegiatan yang lain. Insyaallah kita lanjutkan pada malam hari ini. Terakhir kita sampai pada Al-Baqarah ayat yang ke-105 nih, enggak salah nih. Sekarang kita masuk ke ayat yang 106. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Alam ta'lam annallaha 'ala kulli syai'in qadir. Ma nansakh, kami tidak menghapus, atau ini nasakho itu menghapus. Kami tidak menghapus min ayatin, dari ayat atau suatu ayat, aunun siha, atau kami tidak melupakannya, nakti, kecuali kami mendatangkan bi khairin, dengan yang lebih baik, minha, darinya, au misliha, atau yang semisalnya. Nah, Al-Quran ini turun secara munajjaman, secara bertahap, bukan turun sekaligus, tapi bertahap selama kira-kira 23 tahun. Mulai dari ayat yang pertama, yaitu surat Iqra, itu Al-Alaq, sampai yang terakhir, yaitu Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Itu selama 23 tahun. Nah, ayat itu turun sesuai dengan situasi dan kondisi. Nah, makanya dengan itu akhirnya kita mengetahui asbabun nuzul, sebab turunnya ayat. Dan dengan berbagai peristiwa itu, pemahaman kita terhadap Al-Quran atau pemahaman para sahabat terhadap Al-Quran itu semakin menancap, karena diawali dengan suatu masalah. Meskipun memang ada ayat-ayat yang turun tanpa asbabun nuzul, yang turun begitu saja melalui Rasulullah, dan tidak ada yang tahu asbabun nuzulnya apa. Itu ada. Tapi beberapa ayat itu diawali dari kejadian. Ada yang bertanya atau ada suatu kejadian, nah kemudian Allah menjawab melalui turunnya Al-Quran. Nah, karena Al-Quran diturunkan bertahap dan pada waktu itu sesuai dengan situasi dan kondisi, maka ada ayat-ayat yang memang oleh Allah itu dihapus. Ketika turun awal, kondisi manusia itu belum paham sama sekali, masih jahiliyah. Nah, begitu nanti di akhir-akhir masa dakwah Rasul, pemahaman orang tentang Islam semakin meningkat. Makanya ada beberapa ayat yang dinasakh. Dinasakh itu maksudnya dihapus, diamandemen. Ada sebagian yang dihapus ayatnya, ada yang ayatnya masih, tapi hukumnya tidak berlaku, atau ada yang ayat berikutnya itu merinci ayat yang ada sebelumnya. Makanya di sini penting
bagi kita ketika kita membaca Al-Quran itu utuh. Nah, jangan-jangan yang kita baca itu ayat yang sudah dinasakh, yang sudah dihapus hukumnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah sendiri menyatakan memang nasakh itu terjadi. Manansakh min ayat, jadi kami tidak menasakh min ayatin suatu ayat au nunsiya, atau kami melupakannya, nanti bi khairin minha, kecuali kami datangkan yang lebih baik darinya. Nah, lebih baik darinya itu apa? Ya macam-macam ya. Ya misalnya begini contoh. Dulu ketika awal Islam datang, ketika kita sholat, kita itu diperintahkan Allah untuk menghadap Baitul Maqdis yang ada di Palestina. Jadi kalau orang-orang Makkah, dulu Rasulullah ketika di Makkah yang menghadap ke arah utara. Begitu Rasulullah hijrah ke Madinah, masih ke arah Baitul Maqdis, itu ke arah utara. Nah, setelah Rasulullah itu beberapa tahun di Madinah, nah dinasakh. Sholat tidak lagi menghadap ke Baitul Maqdis, tapi menghadap ke arah Ka'bah. Fawallu wajhaka syatral masjidil haram. Berarti semenjak itu kalau sholat tidak sah kalau kita menghadap ke Baitul Maqdis, harus ke arah Baitul Haram, yaitu yang ada di Makkah atau Ka'bah. Ini penting ya. Jadi kalau kita itu saya mau menghadap Baitul, atau saya mau menghadap ke Baitul Maqdis, kan dulu ayatnya begitu. Iya betul, tapi itu sudah dinasakh. Makanya penting untuk kita kalau membaca ayat itu harus dipahami secara utuh. Jangan-jangan kita itu berdalil, ternyata itu sudah dihapus. Kenapa dihapus? Ya karena memang kadang-kadang itu sesuai dengan situasi dan kondisi. Nah, ketika Allah itu misalnya menghapus ayat atau mengganti ayat yang awalnya sholat itu menghadap ke Baitul Maqdis, kemudian menuju ke arah Baitul Haram, itu pada waktu itu indikasi bahwa dalam waktu tidak lama Baitul Haram atau Makkah itu akan dibebaskan. Jadi itu terjadi menjelang pembebasan kota Makkah. Maka kemudian Allah memberikan ibaratnya itu memberikan tanda clue, yaitu dengan cara sholat disuruh berubah arah, yang awalnya Baitul Maqdis menuju ke Baitul Haram. Nah itu berarti dinasakh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini penjelasan dari Imam An-Nawawi, ma nubaddilu ayatan, kami tidak mengganti ayat, imma bi anna badila hukmaha faqat, ada yang diganti itu hukumnya saja sementara teksnya masih, au tilawataha faqat, atau bacaannya yang diganti saja sementara hukumnya masih, au nubdilahuma ma'an, atau keduanya, ya ayatnya yang dihapus, hukumnya yang dihapus. Au natrukuha kama kanat fala nubdilaha, na'ti bi anfa'a minal mansukh, maka kami datangkan yang lebih bermanfaat dibanding yang dinasakh, wa akhaffu fil amal biha, dan saya ganti dengan, Allah ganti dengan yang lebih ringan dalam beramal. Nah, itu bang sengaja diganti oleh Allah. Au na'ti bi misliha fis sawab, atau diganti oleh Allah dengan yang pahalanya sama tapi itu lebih ringan. Oke, contohnya misalnya
na'ti bima huwa anfa'u lil ibad fis suhulati kanaskhi wujubi musabaratil wahid li asyratin minal a'da bi wujubi musabaratihi lisnaini. Nah dulu tuh begini, dulu kalau perang awalnya masa kan lebih sedikit ya, betul ya. Nah Allah itu mengatakan, jadi para sahabat itu disuruh tetap sabar selama perbandingannya itu 1:10. Jadi kalau misalnya umat Islam 1 musuhnya 10. Jadi kalau umat Islam 10 musuhnya 100. Kalau umat Islam 100 musuhnya 1000. Itu disuruh tetap bersabar, tetap bertahan. Nah kemudian ayat itu dinasakh dengan apa? Dengan 1:2, bukan 1:10 ya. Nah berarti ini lebih ringan, diringankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Au na'ti bimisliha fit taklif wassawab, atau Allah mendatangkan dengan yang semisalnya dengan pahala yang sama. Ya seperti apa? Karena naskhi wujubi istiqbali sukhrati Baitul Maqdis. Jadi seperti Allah menasakh wajibnya menghadap Baitul Maqdis biwujubi istiqbalil Ka'bati, dengan wajibnya menghadap ke Ka'bah. Fahuwa mutasawiyan fil ajri, dan keduanya sama dalam hal pahala. Jadi dulu menghadap ke Baitul Maqdis pahalanya besar, setelah itu dipindah menghadap ke Ka'bah pahalanya juga sama besarnya. Nah itu contoh nasakh yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Alam ta'lam, tidakkah kamu tahu, annallaha, sesungguhnya Allah, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, qadirun, maha kuasa. Ya terserah Allah ya, karena semuanya Allah yang mengatur. Nah dengan demikian, maka kalau kita itu membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, harus utuh, nggak boleh sepotong. Jadi jangan-jangan kita itu baca sepotong, ternyata yang kita baca sudah dinasakh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang hukum itu pada waktu itu turunnya bertahap. Tapi setelah hukum itu turun, ya sudah sempurna. Jadi ketika Rasulullah wafat, Islam itu sudah sempurna. Tidak ada lagi ayat yang turun. Sehingga kita nggak boleh lagi pakai argumentasi bertahap ya, karena sudah selesai tahapan itu, yaitu dengan turunnya ayat yang terakhir. Nah maka di sini itu penting ya. Nah itu ada suatu kejadian. Dulu itu di masa Sayyidina Ali, ketika beliau menjadi khalifah. Nah beliau itu pernah datang ke suatu daerah. Nah kemudian di sana pas Jumatan. Nah kemudian khatibnya itu menyampaikan tentang iddah wanita itu selama 1 tahun. Nah ketika Sayyidina Ali mendengar itu kaget itu. Ini kok begini penjelasannya? Makanya kemudian beliau waktu itu membuat ketentuan orang yang khutbah di masjid itu harus paham Al-Quran kalau mau khutbah. Kenapa? Karena ayat iddah selama 1 tahun itu sudah dinasakh menjadi 4 bulan 10 hari. Paham ya? Jadi makanya ini kita harus paham. Jangan mentang-mentang ini ayat ya ayat, tapi ayat itu apakah sudah dinasakh atau belum? Ini kita belum membahas tentang maknanya apa gitu ya. Di sini
kalau kita mengkaji Al-Quran atau mengambil Al-Quran harus utuh, jangan sepotong-sepotong. Nah, zaman sekarang itu banyak ya, banyak yang kalau membaca ayat, membaca hadis itu sepotong-sepotong. Kemudian difahami apa adanya secara tekstual, padahal tidak begitu. Yang namanya bahasa itu, nah nanti kalau kita belajar bahasa Arab, belajar ilmu tafsir, bukan hanya bahasa Arab, termasuk bahasa Indonesia. Yang namanya makna itu ada makna tekstual. Makna tekstual itu nama lainnya makna leksikal. Artinya makna yang ada di kamus. Ya, jadi kalau kita bicara suatu kata, itu maknanya bisa kita cari di kamus. Misalnya ya, ada kata kepalanya Pak A, misalnya ya. Misalnya kepalanya Pak A kemarin kena batu. Kepala itu apa? Nah, kepala itu makna leksikalnya atau makna teksnya. Makna leksikal itu makna yang ada di kamus, yaitu anggota tubuh, bagian anggota tubuh yang ada di atas itu ya, itu kepala. Nanti kalau kepalanya Pak A kena batu ya berarti maksudnya kepalanya ini. Nah, nanti begitu kepala disusun jadi kalimat, kadang-kadang maknanya itu sudah nggak bisa lagi pakai makna leksikal, tapi itu menjadi makna kontekstual. Misalnya begini, Pak Herdi sekarang diangkat jadi kepala sekolah. Kepala sekolah itu bukan kepala yang ada di sekolahan, bukan ya. Tapi kepala sekolah itu apa? Nah, kepala sekolah itu pemimpin yang ada di sekolah. Maka makna kepala itu berubah dari yang awalnya makna leksikal berubah menjadi makna kontekstual. Nah, itu kalau dalam ilmu balaghah, makna leksikal itu namanya dalalah al-asliyah namanya. Jadi makna yang asli yang bisa kita temukan di kamus. Nah, kalau makna kontekstual itu kalau dalam ilmu balaghah sering disebut dengan nama dalalah at-tabi'ah. Jadi maknanya itu berubah sesuai dengan konteks. Wah, tangan saya kejepit, maksudnya tangan ini ya. Wah, dia itu kaki tangan saya. Itu maksudnya bukan tangan dalam makna ini ya. Kaki tangan itu ya maksudnya orang yang dipercaya, orang yang dapat tugas tertentu. Makanya ini memahaminya harus hati-hati. Misalnya ada Allah berfirman, misalnya yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah itu di atas tangan-tangan mereka. Ya, itu tidak bisa dimaknai secara tekstual atau secara leksikal. Tapi kata yad di situ harus dimaknai secara kontekstual atau istilahnya ad-dalalah at-tabi'ah. Jadi maknanya jadi berubah, bukan lagi makna leksikal secara kamus, tapi maknanya berubah sesuai dengan konteks. Dan ini rumit memang ya masalah bahasa ini. Kenapa? Karena bahasa ini tuh mewakili rasa, mewakili selera, mewakili motivasi, mewakili sopan santun, itu ada di bahasa. Memang makanya bahasa yang paling gampang itu bahasa ilmiah, bahasa jurnal itu bahasa yang paling gampang. Karena bahasa di jurnal itu bahasa yang bloko suto, makanya gampang sekali.
Jurnal itu bahasa yang paling gampang. Dan bahasa yang paling susah itu bahasa komunikasi. Karena bahasa komunikasi itu ada banyak penghalusan, ada banyak yang dibuang, ada banyak yang ditambah-tambah dalam rangka untuk menyampaikan maksud tertentu, dalam rangka untuk menyampaikan pesan tertentu dan seterusnya tanpa harus di situ ada kesopanan dan seterusnya. Contoh, misalnya, ini kalau makanya bahasa Al-Quran itu seperti itu. Misalnya begini, ini dalam bahasa Indonesia aja. Misalnya kita itu ngobrol dengan orang, tiba-tiba kita itu pengen buang air besar. Kita kan izin ya, kira-kira izinnya gimana? Kan kita nggak boleh bilang, Pak, mohon maaf ya saya mau kegek, kan nggak boleh kan? Ya, tapi kita pakai bahasanya diubah menjadi lebih halus. Mohon maaf Pak, saya mau ke belakang dulu. Mohon maaf Pak, saya sedang ada hajat. Mohon maaf Pak, saya tinggal ke belakang dulu ya. Saya ada hajat, saya mau ke WC dulu. Jadi yang disebutkan itu nama tempatnya, bukan aktivitasnya. Itu contoh ya, itu contoh sederhana aja. Karena kalau kita sebut apa adanya itu benar, tapi tidak pantas, tidak sopan. Nah itu namanya dalalah at-tabi'ah. Itu yang membuat kita memahami suatu bahasa itu tidak bisa letter-letter apa adanya, itu tidak bisa. Ini beda memang dengan bahasa ilmiah. Makanya bahasa ilmiah itu bahasa yang paling gampang. Meskipun orang mengatakan susah ya, tapi ilmiah itu yang paling gampang. Yang paling susah itu bahasa komunikasi. Apalagi bapak-bapak dan ibu-ibu itu lebih susah lagi ya. Lebih susah kan? Ya kadang-kadang itu bahasanya itu kadang-kadang itu gini. Ini memang susah itu bahasa itu susah. Misalnya ada bapak sama ibu jalan kan. Ibu bilang, Pak, baju itu bagus. Itu maksudnya apa? Ya dia bukan ingin memuji baju itu, enggak, maksudnya itu ingin dibelikan. Nah berarti bapaknya bilang, kamu pengen? Mungkin yang ibu bilangnya apa? Bilangnya tidak. Tapi begitu gak dibelikan, di rumah dia gak tersenyum gitu. Loh, kita pun bingung sendiri kan. Ini kenapa istri saya kok beberapa jam, sampai di rumah kok malah gak mau tersenyum ini, gak mau ngobrol. Ternyata apa? Setelah kita teliti, ternyata itu tidak dibelikan. Loh, kan tadi kita udah tanya, mau dibelikan enggak? Ternyata bilangnya tidak. Nah, ibu-ibu ketika bilang tidak itu belum tentu tidak gitu. Iya. Kadang-kadang begitu. Nah, ini tuh dalam bahasa Arab namanya dalalah at-tabi'ah. Jadi bahasanya jadi rumit ya. Karena di situ mewakili rasa, mewakili gengsi, mewakili macam-macam. Nah, Al-Quran itu begitu juga. Gitu. Makanya kalau dalam bahasa Arab nih ya, dalam ilmu balaghah itu ada kata yang ada kalimat yang paling sederhana. Itu kalau tersusun dari mubtada khobar. Misalnya kita bilang Zaidun qaimun. Artinya apa? Zaid berdiri. Zaid berdiri. Ini adalah sesuatu yang kita informasikan kepada orang yang tidak terlalu peduli. Pokoknya kita menyampaikan informasi aja. Zaidun qaimun. Nah, kalau kita tuh menjawab orang yang agak ragu, ndak yo Zaid itu berdiri, ndak yo Zaid itu bisa baca gitu.
Nah maka jawabnya bukan Zaidun qaimun, tapi jawabnya gimana? Inna Zaidan qaimun. Kenapa? Karena kita itu sedang menjawab orang yang agak ragu. Maka ada tambahan Inna Zaidan qaimun. Nah kalau menjawab orang yang tidak percaya, kalau tadi kan ragu ya, ini nggak percaya. Tidak mungkin Zaid bisa berdiri. Kemarin habis kecelakaan kakinya patah, nggak mungkin dia berdiri. Padahal faktanya bisa berdiri. Maka kita jawabnya bukan Zaidun qaimun, bukan Inna Zaidan qaimun, tapi jawabnya gimana? Inna Zaidan la qaimun. Jadi beda, gitu ya. Di situ ada rasa yang berbeda. Nah itu namanya ilmu balaghah. Sehingga di situ ada kedalaman makna dan makanya Al-Quran itu kadang diulang-ulang, ya kan? Ya, kenapa? Karena memang Quran itu nggak seperti buku ilmiah yang gampang dimaknai. Tapi kadang-kadang itu seperti puisi. Dan puisi kan diulang-ulang kadang-kadang. Terus kadang-kadang ada metafora, jadi sesuatu yang diserupakan. Dan seterusnya. Nah itu Al-Quran. Makanya Al-Quran ini tidak bisa dimaknai secara letterlek hanya dengan makna leksikal. Artinya kalau orang bisa bahasa Arab itu belum tentu dia itu paham maksud dari Al-Quran. Karena kadang-kadang itu yang disebut tempatnya, padahal yang dimaksud isinya. Kadang yang disebut isinya, tapi yang dimaksud tempatnya. Gitu. Ini ya sebagaimana percakapan sehari-hari ya. Misalnya ada ayat ini yang orang sering salah paham misalnya. Allah berfirman misalnya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ini kalau diterjemahkan gimana? Wa'bud dan sembahlah, beribadahlah Rabbaka kepada Tuhanmu, hatta ya'tiyaka sehingga datang kepadamu al-yakin. Artinya apa? Al-yakin, keyakinan. Makanya kalau diterjemahkan secara leksikal, sembahlah Tuhanmu sampai keyakinan datang padamu. Berarti namanya yakin orang perlu ibadah. Kan ibadahnya cuma sampai yakin. Nah ternyata yang dimaksud yakin di situ tuh bukan yakin begitu maksudnya. Tapi yang dimaksud dengan yakin di situ itu maksudnya adalah sesuatu yang meyakinkan. Bukan yakin, tapi sesuatu yang meyakinkan. Sesuatu yang pasti. Masa depan itu gak ada yang pasti, betul kan? Tapi ada pengecualian. Ada masa depan yang pasti. Apa itu? Mati. Itu masa depan, tapi pasti. Yang lain tidak ada yang pasti. Nah makanya maksudnya sembahlah Tuhanmu sampai sesuatu yang meyakinkan itu datang. Maksudnya apa yang meyakinkan itu? Ya mati itu maksudnya. Sehingga ayat ini maksudnya gimana? Sembahlah Tuhanmu sampai mati itu datang gitu. Bukan sembahlah Tuhanmu sampai kamu yakin, bukan. Tapi sembahlah Tuhanmu sampai kamu mati. Tapi kalau pakai kata mati itu kan gak indah kan? Justru yang kelihatan indah itu kalau tadi itu sembahlah Tuhanmu sampai yang meyakinkan itu datang gitu. Nah sehingga ini jauh lebih puitis gitu. Nah ini contoh bahasa gitu. Nah ini yang disebut dengan nama ad-dalalah at-tabi'ah dalam bahasa ilmu balaghah itu seperti itu. Nah makanya ini penting ya untuk kita pelajari sehingga mengkaji Al-Quran, memahami Al-Quran itu tidak boleh sepotong-sepotong, juga tidak boleh sekedar teks tua.
Makanya di sini kita butuh ilmu sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama yang mutabarah. Kemudian Allah berfirman, alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ardh wa ma lakum min dunillahi min wali wala nasir. Alam ta'lam, tidakkah kalian tahu? Ini pertanyaan sebetulnya. Dan pertanyaan itu adalah gaya bahasa yang cukup indah. Jadi kadang-kadang itu kalau pakai perintah, pakai larangan, itu kesannya itu gak enak ya. Tapi kalau bentuknya pertanyaan, itu kadang-kadang itu jauh lebih mengena daripada dengan redaksi perintah ataupun larangan. Alam ta'lam, tidakkah kalian tahu? Annallaha, sesungguhnya Allah, lahu bagi Allah, mulkus samawati, kerajaan langit-langit, wal ardi, dan bumi. Jadi ini Allah bertanya, ini maksudnya itu ya milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Jadi langit dan bumi ini milik Allah semuanya. Maka semuanya ya terserah Allah bagaimana mengaturnya. Wa malakum, dan tidak ada bagi kalian, ya ma'syarul Yahud, wahai golongan Yahudi. Ini masih bicara dengan Yahudi yang sebelumnya. Min dunillahi, selain Allah, maksudnya adalah ay ghairihi, selainnya Allah, tidak ada min waliyin, tidak ada yang bisa menguasai, wala nasir, dan tidak ada yang bisa menolong. Artinya apa? Artinya bahwa semua itu milik Allah, dan ketika orang itu bermaksiat kepada Allah, menentang Allah, kemudian kalau Allah itu ingin mendatangkan keputusannya, maka tidak ada satupun di dunia ini manusia, siapapun itu, yang bisa menghalangi datangnya ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Benteng yang kita buat itu kalau Allah udah berkehendak udah gak ada artinya. Senjata yang maha canggih itu pun tidak ada artinya kalau Allah sudah berkehendak. Makanya kita itu sebetulnya dengan kita itu mengadu kepada Allah, dengan kita itu menyandarkan sesuatu kepada Allah, maka hilang itu semuanya rasa takut, hilang semua rasa kecewa, hilang keraguan ketika semuanya sudah mengadu, sudah dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah itu maha sempurna, maha segala-galanya. Allah maha segala-galanya, tapi penghayatan kita itu yang kadang-kadang tidak utuh. Makanya kalau kita itu memohon kepada Allah, sementara penghayatan kita itu tidak utuh, ya kadang-kadang tidak dikabulkan oleh Allah. Bahkan kalau kadang-kadang itu ada sesuatu yang sangat halus. Misalnya begini, ada seorang nabi, namanya Nabi Zakaria. Namanya juga nabi, kan dekat dengan Allah, ya kan? Nah, beliau itu diuji Allah, salah satunya itu tidak punya keturunan, tidak punya anak, atau belum punya anak sampai usia sepuh, sampai istrinya mandul. Padahal beliau itu sangat ingin punya anak. Beliau sudah minta, tapi kan gak dikasih. Sampai dalam tanda petik ya, bukan putus asa. Sampai dalam tanda petik, ya beliau itu putus asa. Tanda petik tapi ya, tapi masih yakin kalau Allah itu maha
sempurna dan bisa melakukan apapun. Nah, sampai akhirnya, nah beliau itu kan yang merawat Maryam ketika di Baitul Maqdis, dan Maryam itu adalah keponakan dari beliau sendiri. Dan Maryam ini memang oleh orang tuanya ini diwakafkan untuk Allah. Makanya ibunya Maryam itu semenjak Maryam diberikan ke Baitul Maqdis itu gak pernah ketemu lagi, meskipun sangat ingin ketemu. Nah, ketika Maryam di Baitul Maqdis, Maryam itu orang yang luar biasa, seorang yang ahli ibadah dan seorang yang sangat pemurah. Dan Maryam di Baitul Maqdis itu kan makannya dapat makanan jatah dari Baitul Maqdis. Dan beliau ketika dapat jatah, kalau tiba-tiba ada peminta-minta, ya makanan itu diberikan. Dan akhirnya jadi langganan. Pokoknya kalau minta ke Maryam pasti dikasih. Padahal Maryam itu ya makanannya hanya itu. Sampai ada orang itu bilang ke Maryam, "Hai Maryam, mereka itu pura-pura." Apa kata dia? Ya itu urusan dia dengan Allah. Pokoknya kalau saya punya, dia minta ya saya kasih. Itu Maryam. Memang ini orang yang extraordinary. Sampai akhirnya beliau itu pingsan gara-gara kelaparan. Itu Maryam. Pingsan gara-gara kelaparan. Kenapa? Karena makanannya dikasihkan orang. Nah, begitu berita Maryam pingsan, maka itu sampai kepada Nabi Zakaria. Beliau kan kaget akhirnya. Akhirnya beliau bersegera datang ke mihrabnya Maryam. Nah, ketika beliau masuk, ternyata beliau melihat Maryam sedang sholat. Katanya pingsan tidak sholat. Dilihat. Nah, kemudian yang aneh lagi adalah bahwa di mejanya Maryam itu ada makanan-makanan, ada buah-buah, bahkan yang tidak pada musimnya. Jadi misalnya ada buah mangga padahal tidak musim mangga, ada buah rambutan padahal tidak musim rambutan. Nah, Nabi Zakaria ini kan heran, ini dari mana ini? Katanya pingsan, dari sini kok banyak makan, banyak buah. Terus yang kasih siapa? Padahal tidak ada orang yang diizinkan masuk ke situ kecuali hanya Nabi Zakaria. Tapi karena Maryam sedang sholat, akhirnya beliau nunggu. Nah, begitu Maryam selesai sholat, ditanya Nabi Zakaria, "Loh Maryam, katanya kamu pingsan." "Iya, tadi sempat pingsan. Terus sekarang, ya alhamdulillah, saya sudah tidak pingsan lagi." Loh, terus itu makanan dari mana? Itu makanan dari Allah. Ternyata apa? Ketika beliau pingsan itu, kemudian diturunkan oleh Allah makanan langsung dari surga. Jadi memang pertolongan Allah itu datang itu bukan di saat-saat yang biasa-biasa saja, tapi pertolongan Allah itu sering sekali datang pada titik-titik yang krusial. Gitu. Nah, kemudian Maryam menjawab bahwa Allah itu yarzuqu man yasha bighairi hisab. Allah itu bisa memberikan apapun kepada hambanya bighairi hisab. Bighairi hisab itu artinya apa ya? Bighairi itu tanpa, hisab itu perhitungan. Artinya Allah itu bisa memberikan sesuatu meskipun tidak sesuai dengan perhitungan manusia. Manusia menganggap tidak mungkin, tapi kalau Allah mengatakan ya, ya terjadi. Maka ketika Nabi Zakaria mendengar penjelasan dari Maryam min ghairi hisab,
Allah itu memberikan rezeki kepada hambanya min ghairi hisab. Seakan-akan Nabi Zakaria itu baru mendengar saat itu kata-kata Allah itu sanggup memberi rezeki kepada hambanya tanpa hitungan. Baru kali itu. Jadi Nabi Zakaria itu seakan-akan baru mendengar itu. Padahal sudah mendengar puluhan tahun sebelumnya. Tapi baru mendengar kata itu dan menghayati itu baru saat diucapkan oleh Maryam tadi bahwa Allah itu sanggup menghadirkan apapun kepada siapapun tanpa pakai hitung-hitungan manusia. Akhirnya keyakinannya kepada Allah jadi bulat. Nah, pada saat keyakinannya bulat itulah kemudian beliau itu memohon kepada Allah, minta dikaruniai seorang anak. Padahal secara hitung-hitungan tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena udah mandul. Karena udah umurnya udah lebih dari 100 tahun. Tapi dia yakin kalau Allah berkehendak, ya pasti bisa. Ini bulat, jadi keyakinan itu bulat pada saat itu. Kalau sebelumnya itu ya bulat tapi masih kurang, ya 99,999% lah. Tapi masih ada 0,000 sekian persen keraguan gitu. Apa iso, apa mungkin gitu. Ya, kata-kata itu yang menghalangi datangnya pertolongan Allah. Ketika kita bilang apa iya, apa iso, apa mungkin, nah itu yang menghalangi pertolongan Allah. Nah, maka pada saat itu Nabi Zakaria itu keyakinannya bulat. Allah itu kalau berkehendak bisa melakukan apapun. Maka pada saat itu kemudian Nabi Zakaria itu memohon kepada Allah, ya Allah, karuniaku seorang anak yang soleh. Langsung dikabulkan oleh Allah. Datang malaikat Jibril bahwa mengabarkan bahwa Allah akan mengaruniakan seorang anak yang soleh yang bernama Yahya. Bahkan namanya saja itu yang memberi nama Allah, Yahya. Yahya itu dari bahasa Arab justru ya, yang artinya itu kehidupan. Ya seakan-akan ini memberikan kesan bahwa kalau Allah menghendaki rahim yang sudah mati itu bisa hidup. Nah ketika dapat kabar itu beliau sudah tidak percaya. Nah kemudian beliau minta bukti kan, ya Allah kalau engkau menghendaki begitu buktinya apa gitu. Nah Allah berikan bukti. Buktinya adalah selama 3 hari 3 malam kamu tidak bisa ngomong dan kamu hanya bisa memberikan kode-kode dan apa-apa. Nah akhirnya kan beberapa orang yang yakin bahwa itu akhirnya semakin yakin dengan kenabian Nabi Zakaria. Tapi bagi mereka yang ingkar semakin menertawakan. Ini nabi aneh ini. Wong nabi kok mukjizate bojone hamil. Nah, bojone hamil tapi ya iso. Tapi kan bukan begitu. Ini kan hamil ketika sudah mandul. Jadi kalau orang nggak suka itu tetap punya narasi ya untuk melecehkan itu. Tandanya nggak bisa ngomong, nggak bisa ngomong ya oke, dan nggak akan itu bisa ngomong gitu. Jadi ditertawakan ya. Tetapi setelah waktunya semuanya terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka memang keyakinan kepada Allah ini yang penting untuk dibangun ya. Nah zaman sekarang itu bahkan banyak umat Islam itu nggak begitu yakin dengan Allah, betul nggak? Nah, nanti kalau kita jalankan perintah Allah, nanti gimana? Ya kan? Sekarang banyak begitu kan? Nah, kalau kita nggak ngambil riba, terus nanti gimana Pak? Apa iso? Usahanya laku. Ya kita bilang apa iso ya akhirnya nggak iso. Tapi kalau kita yakin kalau kita itu di jalan Allah pasti akan ditolong Allah, ya nanti akan diberi jalan oleh Allah.
iso hukum Islam kok diterapkan? Ya ora iso lah kita bilangnya apa iso gitu. Tapi kalau kita bilang insya Allah bisa, ya Allah akan memberi jalan. Jadi sekarang itu masalahnya di situ. Kita itu sering ragu dengan Allah. Ya akhirnya gak dikasih jalan. Tapi kalau kita yakin, ya nanti diberi jalan oleh Allah. Kenapa? Karena Allah itu ala kulli syai'in qadir. Ya semua orang hafal. Tapi sedikit sekali orang yang menghayati makna ini. Makna bahwa Allah itu ala kulli syai'in qadir. Betul kan? Sehingga banyak orang tuh akhirnya kan mempertanyakan Allah kan, kebanyakan itu. Oh iso. Lha kok nak syariat Islam diterapkan, lah kok nak malah do berontak kok piye? Kok nak do ngamuk piye gitu. Iya kan? Ya, kita mengawali segala sesuatu keraguan, bukan dengan keyakinan. Nah, ini yang jadi masalah sebetulnya. Sehingga masalah kita itu sebetulnya di situ. Problem utama kita itu tidak betul-betul yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita penuh dengan keraguan. Kalau kita penuh dengan keraguan, ya akhirnya apa? Ya dibuat ragu oleh Allah. Makanya ada hadis qudsi, ana inda dzanni abdi bi. Jadi aku itu menurut persangkaan hamba. Kalau hambaku ragu, ya sudah dibuat ragu. Tapi kalau hambaku yakin, ya maka akan dibuat yakin. Sehingga apa yang diyakini itu betul-betul bisa terwujud. Nah saat ini itu yang terjadi itu keraguan, ya, pesimisme. Sehingga dengan keraguan itu, dengan pesimisme itu, kita itu nggak berani mengambil langkah besar. Karena kita mikirnya apa iso. Padahal bagi Allah apa yang tidak bisa. Menciptakan langit bumi dan seisinya bisa kan? Apalagi cuma mengatur hal-hal apa-apa yang terjadi di muka bumi itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan ini, keyakinan ini yang saya lihat itu hilang. Ya, jadi hilang di tengah-tengah umat Islam. Sehingga ketika ada syariah, ada perintah, itu selalu disikapi dengan keraguan. Dan ujung-ujungnya kita itu tidak berani mengambil resiko karena ragu-ragu tadi. Ya sudah akhirnya tidak terjadi. Gitu. Ya akhirnya apa? Ya akhirnya kita hidup dalam kebimbangan. Nah ini yang penting untuk kita pahami. Nah, kemudian sedikit lagi amturiduna. Yang kemudian walamma qalat al-yahud, dan orang Yahudi itu mengatakan begini, ya Muhammad, i'tina bi kitabin minas sama'i jumlatan kama ata Musa bin Tawrah. Ya Muhammad, wahai Muhammad, i'tina bi kitabin, mintakanlah kepada kami atau datangkanlah kepada kami bi kitabin, suatu kitab, minas sama'i, dari langit, jumlatan, satu sekaligus. Di orang-orang Yahudi itu, aku nak Quran kok turune indir-indir kuno ya satu ya serah semangat ya ngor kitab kok turune indir-indir gitu. Kitab itu harusnya yo turun dari langit langsung dalam bentuk gelondongan kayak gitu, sehingga semua orang yang melihat itu dengan takjub gitu. Sing turun kayak kowe apa Allah gitu. Ya kan menurut kita, menurut kamu kan gitu kan, bukan menurut Allah. Orang Yahudi itu begitu ya. Jadi datangkanlah kitab dari langit sekaligus sebagaimana yang turun kepada Nabi Musa. Ini kan orang Yahudi kan kayaknya kan orang yang begitu yakin pada Nabi Musa ya. Pertanyaannya, di zaman Nabi Musa dulu orang Yahudi itu yakin gak? Ya enggak juga, itu gayanya aja gitu. Jadi ketika zamannya Nabi Muhammad, dia itu merendahkan Nabi Muhammad seakan-akan menyanjung Nabi Musa. Tapi di zamannya Nabi Musa kerjaannya ya melecehkan Nabi Musa gitu. Itu
Inilah manusia itu, terutama Yahudi. Maka kemudian Allah menjawabnya, Am-turiduna, apakah kalian menginginkan antas alu rasulaku, kalian meminta rasulaku kepada rasul kalian, kama su'ila Musa, sebagaimana yang dimintakan kepada Musa. Jadi orang-orang Yahudi ini minta lagi kepada Nabi Muhammad sebagaimana yang diminta pada zaman Nabi Musa. Nabi Musa dulu diminta apa? Orang Yahudi itu. Orang Yahudi dulu itu minta setelah dia kan begini orang Yahudi itu. Aku tak percaya Musa, kowe ngomong kok wahyu ke Tuhanmu. Nah sekarang begini, biar kita percaya. Ketika Tuhanmu menurunkan wahyu, kita ikut mendengar. Nanti kita baru percaya. Akhirnya kan diajak kan? Diajak ke Turi Saina. Dan setelah itu mereka mendengar. Percaya enggak? Enggak. Nah, ngono tok yo. Ora meyakinkan. Wis ngene wae. Sekarang Tuhanmu suruh ngetok wae. Ya kan mintanya enggak kan? Jadi mintanya itu seperti anak kecil gitu. Mintanya sesuatu itu harus kelihatan. Padahal segala sesuatu itu ada tempatnya masing-masing. Nah ini yang diminta orang Yahudi kepada Nabi Musa. Nah di sini Allah mengatakan permintaan orang Yahudi kepada Nabi Muhammad pada saat itu mirip dengan permintaan mereka kepada Nabi Musa. Mereka sok-sokan mengagung-agungkan Nabi Musa, padahal ketika Nabi Musa masih hidup mereka juga sukanya itu melecehkan Nabi Musa. Sehingga sebetulnya ada kesamaan. Apa? Samanya sama-sama melecehkan Nabi. Mereka itu menyebut Nabi yang lain itu hanya untuk gaya-gayaan, bukan dalam rangka, bukan karena mereka itu mengikuti Nabi Musa yang sebenarnya. Nah, ini itulah manusia ya. Manusia itu sering kayak begitu, sering berargumen tapi dalam rangka untuk menghindar dari tanggung jawab. Itu manusia. Jadi berargumen biar kelihatan benar, padahal sebetulnya dia udah tahu kalau itu salah. Itu kerjaannya manusia. Makanya Allah mengatakan, Am turiduna antas alu rasulakum kama su'ila Musa min qablu, sebelumnya. Jadi apa yang kamu minta kepada Rasul kalian itu sama dengan yang kalian minta kepada Musa. Apa maksudnya? Ya kue ki padha wae. Gaya-gayaan tok itu. Dulu ketika Nabi Musa diberi wahyu oleh Allah, kalian juga melecehkan. Sekarang sok-sokan bahwa Nabi harus seperti Nabi Musa. Padahal dulu ketika Nabi Musa ada ya dilecehkan. Kemudian Allah berfirman, wa may yatabaddalul kufra bil iman, siapa orang yang mengganti kekufuran dengan keimanan, maksudnya itu menggantikan kekafiran, jadi imannya diganti dengan kekafiran, faqad dhalla, maka sungguh dia sesat, sawa as-sabil, pada jalan yang lurus. Ayat al-qa'a at-tariqal mustawi, ayat al-haq, mereka tersesat dari jalan kebenaran. Nah inilah orang-orang yang sukanya itu minta-minta ya. Tapi hanya untuk gaya-gayaan. Minta untuk gaya-gayaan, untuk melecehkan Nabi. Ujung-ujungnya dia itu melecehkan Nabi. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya biar dia bisa lepas dari Nabi tadi. Bukan bertanya dalam makna yang sebenarnya. Itu banyak manusia yang kayak begini ya. Berargumen tapi argumennya itu sebetulnya argumen untuk gaya-gayaan saja. Itu yang kalau zaman sekarang disebut dengan nama
logical fallacy gitu ya. Jadi berlogika, berargumen, tapi sebetulnya dia itu sedang menyesatkan dan berbagai macam argumen yang dibangun itu. Oke, barangkali itu jam 9 kita sampai pada ayat yang ke-108. Kita lanjutkan pekan depan, semoga masih diizinkan oleh Allah. Oke, barangkali mungkin ada satu atau dua hal yang ditambahkan mungkin sedikit kalau ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya menambahkan tidak bertanya, Ustaz. Itu kondisi sekarang itu Menteri Keuangan yang lagi viral. Ternyata dia itu menurut saya orang yang Islamnya itu bagus. Jadi waktu berangkat sekolah, berangkat kantor itu pasti mendengarkan ayat-ayat Al-Quran di belakang sopirnya itu. Sehingga kami mengharapkan ini kabar gembira. Mudah-mudahan ekonomi Indonesia dengan keyakinannya Menteri itu akan menjadi bagus keadaan ekonominya, karena percaya pada, menurut Ustaz tadi harus percaya penuh bahwa Tuhan itu akan memaringi permintaan umatnya, yaitu Menteri Keuangan yang bernama Purbaya. Demikian, itu hanya tambahan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Purbaya itu mengatakan ekonomi yang sehat itu ketika bunga itu mendekati nol. Ya. Kalau menurut Islam, ekonomi yang sehat itu ketika bunga itu nol. Ya, itu makanya sebetulnya kalau kita pakai Islam, menggunakan Islam, ya pasti sehat sebetulnya ya. Kita tuh nggak sehat kan karena kita itu tidak menggunakan Islam. Ya, akhirnya ketika bunga itu nggak nol, ya akhirnya uang itu kan berhenti, tidak berputar, sehingga darah itu tidak seperti darah itu tidak mengalir. Sehingga akhirnya adanya uang itu nggak membawa dampak gitu. Makanya agar dia itu jadi sehat, jadi harus berputar. Untuk berputar itu sumbatan-sumbatan harus dihapus, harus dihilangkan. Nah, sumbatan-sumbatan uang itu adalah salah satunya adalah riba itu. Makanya Pak Purbaya itu uang nggak boleh ngendap di BI, harus diputar. Kalau diputar akan memutar ekonomi masyarakat. Ini sebetulnya kan ajaran Islam sebetulnya. Gitu. Tapi kalau yang ngomong pakai dalil, kayak orang pakai sunnah kan ada yang percaya. Nah kalau yang ngomong ekonom menteri kan, wah ya yang benar ya kan gitu ya. Ya memang kadang-kadang itu butuh momentum. Ya. Penjelasan itu butuh momentum. Ya. Quran sudah dijelasin, jadi kadang-kadang kalau yang langsung dipercaya kita nggak yakin ya. Kalau yang ngomong itu pakar, baru kita itu yakin. Nah, tapi lepas dari semua itu, ya semoga niat baik itu betul-betul bisa terrealisasi. Tapi yang lebih penting lagi itu adalah selain kita percaya, maka kita itu juga harus melakukan tindakan nyata, memberi dukungan. Nah, kenapa? Karena ketika ada niat baik, nanti biasanya Allah itu juga memberikan godaan-godaan, hambatan-hambatan di tengah jalan. Nah, disitulah pentingnya kita itu ikut berjuang sesuai dengan
situasi dan kondisi kita masing-masing. Nah sama, kerusakan itu terjadi itu juga karena kita itu gak peduli. Yang sebelumnya itu ketika ada yang menyimak kita kan diam saja kan. Nah, begitu sekarang ini ada yang ini oh itu benar gitu. Makanya di sini makanya kita juga perlu mengambil sikap sehingga ketika ada suatu kebenaran itu ada benturan ya kita harus berada di kubu yang memperjuangkan kebenaran tadi. Kita barangkali kan, jadi kita berharap semoga itu terwujud sehingga kita betul-betul menjadi lebih baik lagi. Saya kira itu ya, mohon maaf, semoga ada hikmah yang bisa kita ambil. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayatil hakim innahu huwas samiul alim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.